Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta karyawan SDN 1 Boyolali yang sangat saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya berdiri di sini untuk sedikit menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif yang alhamdulillah sudah saya praktikkan untuk di kelas saya di kelas 5. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini, tidak ada jeleknya marilah kita kembali menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Marilah kita ikrarkan dengan bacaan amin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Untuk kegiatan kali ini adalah tentang budaya positif. Konsep inti dari budaya positif di sini terdiri dari 8 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama tentang perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kali nanti yang akan kita praktekkan, kemudian ada segitiga restitusi. Baik, untuk pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita semua sudah paham dan semua sudah mempraktekkan kepada murid-murid kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sesuai dengan kodratnya, anak-anak memiliki keunikan masing-masing sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini wajib kita laksanakan agar mereka semua terlayani dengan baik. Di sini berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan P3, profil pelajar Pancasila. Oke, untuk berikutnya ada beberapa miskonsepsi. Mis berarti agak menyimpang begitu, ya. Di sini miskonsepsi bahwa ilusi. Ilusi itu apa, Bapak Ibu? Ilusi itu seperti angan-angan, angan-angan bayangan sesuatu yang mungkin kita iming-imingkan begitu, ya. Ilusi guru itu mengontrol murid. Kalau lihat pada gambar itu seolah-olah guru itu menguasai murid. Jadi itu mis, ya, termasuk mis. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, mungkin ada beberapa contoh pada siswa kita dengan penguatan positif. Istilah kata mungkin kita ngebom-bom atau mungkin memuji yang terlalu berlebihan. Memuji memang baik untuk penguatan, tapi kalau terlalu berlebihan itu nanti juga akan memiliki dampak yang negatif baik untuk diri sendiri maupun teman-temannya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak-anak yang sudah merasa bersalah ada 2 tipe. Satu, anak yang merasa bersalah bisa langsung berubah. Tapi ada juga anak yang merasa bersalah itu kemudian menjadi minder dan cenderung tidak pede. Bahkan ada dampak yang lebih negatif lagi, bisa membenci atau bahkan tidak respect dengan guru selama pembelajaran itu. Kemudian bahwa yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kata-kata yang sangat negatif, ya. Orang dewasa berhak memaksa karena anak juga memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan usianya. Oke, kemudian untuk berikutnya, ya, di sini saya hanya akan membaca saja. Oke, saya yakin ini sesuatu yang mungkin sudah tidak asing, bahwa antara realitas dan teori. Untuk realitas bahwa kebutuhan kita itu sama, tentu tidak, ya. Jadi setiap anak kebutuhannya berbeda-beda. Bahwa semua orang punya cara yang sama,
kita punya gambaran yang berbeda-beda. Jadi 10 kepala isinya juga 10 pemikiran. Murid kita 40 berarti pemikirannya juga 40 pemikiran. Kemudian yang berikutnya, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu hal yang sangat sulit. Yang logis kita laksanakan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita bersikap terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap anak di sini pokoknya objek kita selalu murid ya, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang tidak begini, murid kita salah terus kita menjudge itu tidak boleh. Jadi kita tanya alasan dan tujuannya apa begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dan ternyata secara teori hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan sebagainya hingga terakhir bahwa model berpikir menang atau kalah. Kalau teorinya seseorang itu mesti inginnya menang dan menang. Ya, sampai pada inti dari kegiatan kita pada siang hari ini, disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin itu selalu berkaitan dengan apa? Disiplin, ya, berkaitan dengan aturan. Aturan selalu berkaitan dengan ketaatan, betul sekali. Orang yang melanggar ketaatan akan mendapatkan sanksi, betul sekali. Itu disiplin. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah disiplin positif. Artinya kita berusaha untuk menghindari hadiah atau penghargaan, menghindari hukuman. Okay. Jadi disiplin di sini sendiri berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan untuk yang disiplin positif, itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi yang paling sulit adalah yang disiplin positif ini, di mana kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi dalam diri siswa sendiri itu tanpa harus dikejar-kejar guru, tanpa harus ada rasa takut untuk dihukum, ataupun adanya harapan untuk selalu dapat hadiah, anak-anak tetap berperilaku baik. Baik, untuk kemudian nilai-nilai kebajikan. Kebajikan berarti kebaikan ya, yang selalu kita kumandangkan, kita gembor-gemborkan selama ini adalah yang P5. Jadi untuk yang ini tidak saya ulas lebih jauh, lebih banyak. Intinya kita menjadikan anak, selalu menyelipkan anak tentang P5. Profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan sudah masuk di kurikulum, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan dimensinya apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa. Kalau anak-anak mungkin sambil bernyanyi ya. Oke, nyanyi sedikit ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila. Gerakannya mungkin Bu Nani yang paling hafal. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu ya. Jadi untuk yang lain tidak saya ulas karena memang sudah sering kita laksanakan sehari-hari. Baik, untuk materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar artinya semua kebutuhan yang harus terpenuhi secara seimbang, baik psikologis maupun secara fisiologis. Kebutuhan kita secara fisik contohnya apa Bapak Ibu? Yang fisik seperti kebutuhan primer itu kan fisik ya, makan, baju, ya itu kebutuhan
fisik. Kalau yang fisiologis mungkin kita butuh ya secara rohani, butuh refreshing, butuh rekreasi, butuh beribadah. Oke. Ya. Ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pada dasarnya manusia itu pengen menguasai. Itu secara naluri. Ya. Itu penguasaan ya maksudnya di sini. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita kalau diajukan dalam suatu komunitas, dalam suatu lingkungan, tentu merupakan sesuatu hal yang sangat tidak nyaman. Itu termasuk kebutuhan kita secara fisiologis. Kemudian bertahan hidup. Tadi kebutuhan bertahan hidup itu ya makan, kita butuh minum, itu bertahan hidup. Kadang ada yang sampai melakukan hal-hal negatif yang di luar kendali kita demi untuk bertahan hidup. Oke, kemudian kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan akan kesenangan, bersenang-senang, refreshing, piknik, healing. Ya, kemudian kebebasan. Kita pada dasarnya tidak ingin dikekang, tapi semua itu ada kembali lagi ke aturan pada masing-masing lingkungan kita. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi itu suatu dorongan, nanti dia Bapak Ibu. Ya. Mungkin saya baik Bapak Ibu, untuk yang berikutnya motivasi tentang perilaku manusia. Manusia dalam berperilaku memiliki beberapa alasan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau murid kita setiap hari Senin selalu tertib, berseragam lengkap dengan atribut komplit, mungkin kalau itu belum muncul dari dalam diri, kalau belum bersifat disiplin positif, salah satu alasannya adalah untuk menghindari hukuman. Itu tugas kita, di mana biar yang dari rasa untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman tadi, biar menjadi perilaku yang menunjukkan disiplin positif. Kemudian alasan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas kalau ini sudah sering kita jumpai, kita melakukan sesuatu mungkin biar mendapat hadiah mungkin, atau mungkin sekedar pengen dipuji, atau mungkin untuk mendapatkan imbalan yang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini tingkatan yang sudah paling tinggi. Jadi sudah muncul ingin menghargai diri sendiri. Jadi kita misalnya contoh sepele berpakaian rapi, kita berpakaian bersih, kita berbuat tertib, itu memang semata-mata biar kita ya dihargai. Begitu, itu level yang sudah lebih tinggi. Oke. Kemudian berkaitan dengan disiplin positif, di sini ada hukuman dan penghargaan. Mungkin untuk Bu Endang, Bu Ritna sudah tidak asing lagi karena memang disiplin positif sudah masuk pada materi lokakarya kita di sekolah penggerak. Jadi perbedaannya kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, tidak ada hukuman yang membuat kita bahagia. Hukuman itu menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid merasa takut. Kadang yang semula pengen jujur karena takut dihukum, jadi dia terpaksa berbohong. Dan yang terakhir, mungkin mereka menjadi tidak pede atau rendah diri.
Kemudian yang penghargaan yang bersifat tidak efektif. Mungkin kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak tepat. Dia sudah berlebih, tapi kita beri penghargaan, kita beri hadiah. Jadi tidak ada artinya begitu ya. Kemudian merusak hubungan. Ini sering terjadi pada kelas kita. Kita memberi sesuatu kepada anak, meskipun hanya sekedar pujian kata-kata, kalau terlalu sering itu menimbulkan sifat iri pada teman-teman yang lain. Kemudian juga mematikan kreativitas. Sebagai contoh untuk yang mematikan kreativitas ini, jadi sebenarnya anak-anak itu bisa berbuat lebih, tapi mungkin karena ada batasan dari guru, nanti yang bisa begini Bu Guru beri hadiah. Nah itu jadi hanya berpedoman pada perintah guru yang tadi ada embel-embelnya hadiah tadi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Itu sering dilaksanakan secara tidak sengaja. Anak ini siapa yang paling pintar di kelas ini? Siapa yang paling bagus tulisannya di kelas ini? Itu sebenarnya hukuman tapi tidak kelihatan begitu nggih. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Kemudian di sini ada istilah juga konsekuensi dan restitusi. Mohon maaf itu kurang betul tulisannya. Konsekuensi itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Beda enggak dengan hukuman? Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Tadi kalau hukuman kan kita sudah tahu kalau melanggar sesuatu itu mendapat hukuman. Nah, di sini kalau konsekuensi itu adalah iya, betul sekali. Jadi masih nyambung dengan apa yang dia langgar. Misalnya, anak-anak kok datang terlambat masuk kelas. Seandainya saya suruh, kamu terlambat silahkan berdiri di depan kelas. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Pintar, iya betul. Bu Murni saja yang jarang masuk kelas sudah sering mempraktekkan. Ya, kalau konsekuensi, seandainya kamu tadi terlambat, belum selesai mengerjakan tugas, tapi istirahatnya saya undurkan 10 menit. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, betul sekali. Ya, itu perbedaannya. Kemudian kalau restitusi itu berusaha untuk memperbaiki dari anak-anak yang berbuat kesalahan, kita dekati biar dia tahu salahnya, bersama-sama bisa mencari solusi dan tidak akan mengulangi. Oke, itu ketiganya. Karena memang setiap hari sudah kita laksanakan, jadi bukan sesuatu hal yang asing lagi. Itu untuk yang konsekuensi dan restitusi. Nah, ini tadi sudah kita bahas bahwa restitusi itu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemarin sudah mencoba untuk saya praktekkan. Nah, ini berdramaria bersama anak-anak. Contohnya seperti ini. Ya, mungkin videonya tidak bersuara aja.
Ya, baik Bapak Ibu, untuk yang materi contoh restitusi kemarin sempat membuat drama bersama anak-anak. Ada beberapa kasus mungkin dengan penanganan yang sangat sederhana. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan untuk mengatasi sebuah masalah dengan tahap-tahap berikut: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Pada kasus satu contohnya, dia tidak terima dengan pekerjaannya yang selalu dicontek oleh Ayu, teman sekelasnya. Kemudian didekati oleh bu gurunya. Nah, ini contoh validasi tindakan yang salah. Mencari informasi dari anak dulu, masalahnya apa. Menanyakan alasan mengapa murid melakukan hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu yang dilanggar apa. Jadi anak menentukan solusinya sendiri tanpa harus gurunya memaksa. Jadi apa strategi yang akan kamu lakukan, itu anak bisa menjawab sendiri. Assalamualaikum, saya Vio, kelas 5 SD Negeri 1 Boyolali. Hari ini saya sedang belajar bersama Ibu Pati bahwa saya harus belajar mengendalikan emosi, menanti keyakinan jelas, dan meminta maaf apabila kita membuat kesalahan. Terima kasih. Ya, itu tadi nilai yang dapat diambil adalah nilai tentang kedisiplinan, tentang kesopanan, dan juga nilai moralnya, yaitu meminta maaf bila melakukan kesalahan. Berikut untuk kasus yang kedua ini si Rama. Nah, anak ini sering sekali tidak masuk sekolah. Ditanyakan alasan mengapa melakukan hal yang melanggar.
dari hal-hal yang sepele, mungkin anak-anak biar menyadari kesalahannya, kemudian bisa mencari solusinya bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya ya tadi sudah untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi sudah. Nah ini posisi kita ini Bapak Ibu. Kita itu ada 5 posisi kontrol. Kadang secara tidak sengaja kita mungkin ada di posisi 1, penghukum mungkin juga bisa membuat rasa bersalah. Kemudian kita juga kadang bisa sebagai teman bagi murid-murid kita, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Untuk contoh nomor 1 misalnya, kamu nggak pakai ikat pinggang, silakan berdiri di depan. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan membersihkan kelas, itu menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, contohnya seperti apa misalnya ini? Misalnya contoh sederhana gini. Nah, ya gara-gara kamu teman-teman nangis, gara-gara kamu masuk kelasnya terlambat, pelajarannya jadi kacau atau itu jadi membuat rasa bersalah. Kadang juga kita sebagai teman, mereka itu sering cerita, sering curhat, jadi kita menanggapinya juga tidak seperti kalau sedang mengajar di dalam kelas. Kemudian sebagai pemantau, jelas ada menanyakan apa kesulitan belajarnya, mungkin ada masalah apa, itu sebagai pemantau, dan juga kita sebagai pimpinannya, jadi sebagai manajer, kita wali kelas kadang juga harus bersikap tegas. Nah ini tadi contohnya, contoh posisi sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu contoh pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan, konsekuensinya, jadi ditanyakan. Itu untuk teman, pembuat rasa bersalah maupun manajer, sudah banyak sekali kita temui dalam sehari-hari. Nah kemudian untuk yang terakhir berkaitan dengan disiplin positif, untuk sekolah kita alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jadi memang disepakati semua murid, guru hanya memfasilitasi saja. Jadi tidak diharapkan bahwa yang membuat keyakinan kelas itu guru atau wali kelasnya. Disusun bersama murid. Jadi murid nanti akan terlibat langsung. Nah ini Bapak Ibu, yang video drama sederhana yang saya buat tadi mengacu pada segitiga restitusi ini. Jadi mulai menstabilkan identitas, kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, pendekatan pada anak tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita langgar, apa yang sudah disepakati belum dilaksanakan, dan sebagainya. Untuk contoh membuat keyakinan kelas, kemarin sedikit sudah saya buat untuk dokumentasinya. Jadi memang keyakinan kelas dibuat langkah-langkahnya. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada murid terlebih dahulu tentang keyakinan kelas itu apa, gunanya untuk apa, hubungannya apa nanti dengan pembelajaran. Itu kita di awal tahun ajaran baru, di awal masuk kita sudah memberikan pemaparan kepada anak. Kemudian langkah yang berikutnya, nah ini kita mengajak murid, jadi murid sudah mulai terlibat, mengeluarkan isi hatinya. Jadi undang-undangnya apa, kelas kita maunya seperti apa, nah, dan untuk silakan berpendapat. Kalau kemarin kita menggunakan sticky note ini ditulisi, kemudian mereka tempelkan di depan. Tidak semuanya nanti kita pakai, jadi yang disepakati saja dan yang cocok untuk keadaan kelas kita masing-masing. Kemudian usulan yang sudah mereka tulis, kita rangkum, kita rekap di depan. Yang pertama masih dalam bentuk kalimat negatif. Jadi tidak boleh membuli, contohnya gitu. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kemudian
Misalnya tidak boleh membuli. Oh, ini berbicara sopan. Tidak boleh berkata kasar, tadi berbicara sopan tadi. Tidak boleh terlambat, disiplin waktu, buang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Kemudian guru dan murid membuat suatu kesepakatan, jadi ditandatangani oleh guru dan perwakilan murid, dan jadilah sebuah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Oke, jadi kalau kita ulangi sekali lagi, kalau segala sesuatu yang menentukan kita sendiri, maunya murid yang terlihat juga mereka, insya Allah nanti motivasi munculnya dari dalam hati, secara intrinsik begitu. Jadi insya Allah akan terlaksana dengan baik. Itu. Kemudian satu lagi mungkin contoh. Ya. Kemudian ini ada umpan balik juga yang saya buat dari anak-anak. Sekedar bertanya saja, mungkin sampai rumah juga ditanya sama orang tua. Misalnya pertanyaan yang saya sampaikan tidak banyak. Apakah gurumu menjelaskan tentang keyakinan kelas? Apakah gurumu melibatkan murid dalam menyusun keyakinan kelas? Dan lain-lain itu diambil sampling beberapa anak saja untuk mewakili teman-temannya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Inti dari kegiatan pada hari ini adalah mari kita menciptakan disiplin positif, artinya disiplin yang tumbuh dari hati anak itu sendiri, jadi tanpa ada paksaan, bukan karena adanya ingin menghindari hukuman, akan memperoleh imbalan ataupun hal-hal yang lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos, minggu nih. Cak itu iya coba. Jadi sajam. Jos. Diperlambat ya. Ayo, slow motion aja, Pak. Niki mau napa dindek ya, Bu?